sangat rawan disalahgunakan. Tapi itulah framing yang dirancang dengan sangat sempurna sehingga saya dan keluarga saya langsung dihukum dan divonis oleh publik sebagai koruptor yang mulia. Dan itu sudah dilakukan jauh sebelum adanya persidangan ini. Karena pada dasarnya kita semua benci dengan koruptor, termasuk saya yang mulia. Izinkan saya untuk menyampaikan curahan hati tentang keluarga kecil saya yang mulia. Kembali ke istri saya, izin, Sandra Dewi, wanita manusia paling kuat yang pernah saya tahu. Ketika dia difitnah, dihujat, dicaci maki, kehilangan nama baik, karir, pekerjaan, lalu diparadekan untuk kepentingan publisitas kasus ini, dia sebetulnya punya akses langsung berbicara ke publik untuk melawan yang mulia. Tapi dia memilih untuk diam, karena di agama kita diajarkan ketika ada kekuatan besar yang sedang menindas kita, maka yang harus kita lakukan adalah diam. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan bahwa pembalasan adalah hakku. Izin menyampaikan pesan ke istri yang mulia. Istriku, kita sudah pernah melewati masa susah ketika papa sakit. Kamu selalu di sampingku. Lalu ketika senang, kita menikah, dapat anak-anak lucu yang sempurna, kamu juga ada di sampingku. Sekarang kita susah lagi. Kamu tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, bahkan menjadi pilar penyangga keluarga kita. Tanpa kamu aku runtuh. Terima kasih Sandra Dewi, kamu memang yang namanya Dewi itu biasanya hebat ya. Istri beliau namanya juga Dewi. Sandra, Chandra, Dewi, semua yang. Tapi tenang, kita dari susah, senang, sekarang susah lagi. Sekarang kita tinggal tunggu senangnya aja. Masa susah terus. Titip anak-anak, jangan lupa berdoa setiap hari biar papa wamilnya cepat selesai. Suami-suami, bapak-bapak di luar sana, bersyukurlah kalau ditelepon istri dicariin, disuruh pulang ke rumah. Coba terdakwa fokus ke supaya apa? Bagian bisa segera selesai. Ya. Anak-anakku, Rafa dan Mika, Papa bukan koruptor. Papa bukan pejabat yang bisa menyalahgunakan wewenang. Papa tidak pernah dituduh dan terbukti mencuri apapun, apalagi uang negara. Dan Papa tidak pernah dituduh dan terbukti melakukan suap atau gratifikasi. Apapun yang orang katakan, tuliskan sekarang atau nanti, Tuhan, sejarah, dan waktu yang akan membuktikan. Malaikat-malaikatku, maafkan Papa karena harus tiba-tiba hilang dari hidup kalian yang baru saja dimulai. Hak kalian untuk memiliki sosok ayah dirampas begitu saja. Nanti kalau kalian sudah bertambah besar, Papa harap kalian bisa mengerti bahwa dunia memang tidak selalu berjalan sesuai dengan kehendak dan ekspektasi kita. Dan kadang-kadang kalian akan merasa bahwa dunia itu tidak adil. Namun satu hal yang Papa tekankan, jangan jadi orang jahat.
mendapat kepahitan, jangan menjadi serupa dengan mereka yang menghakimi kalian atau keluarga kita. Tetap peduli sesama dan menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kalian berada. Yang mulia Majelis Hakim, dalam kasus ini saya dan keluarga saya seperti dijadikan jawaban untuk kebutuhan flexing kekuatan dan kekuasaan serta peningkatan kekuasaan publik. Saya harap ada hal baik untuk kemajuan bangsa yang setimpal dengan semua ini. Harapan saya perbaikan tata kelola timah jangan sekedar slogan, jangan hanya berputar kepada tas dan perhiasan istri saya. Semoga pemerintah dapat hadir memberikan solusi kepada masyarakat Babel, agar masa depan putra-putri Babel seperti anak-anak saya cerah kembali ya mulia. Kepada masyarakat Indonesia, saya mohon izin klarifikasi bahwa saya, keluarga saya, bahkan mungkin terdakwa lainnya tidak pernah punya, tidak pernah melihat, apalagi menikmati uang 300 triliun, itu 10% dari APBN negara kita mungkin yang mulia. Kalau mau dicari, mohon tanyakan ke saksi ahli yang menghitung angka tersebut. Untuk masyarakat Bangka Belitung, tetap semangat, tetap kuat menghadapi cobaan ini, tetap menjadi masyarakat yang ramah, bertoleransi tinggi, dan tidak punya batasan suku, agama, ras, dan antar golongan. Menjelang Natal, Tahun Baru Imlek, Lebaran, mimpi saya adalah budaya membuka pintu atau open house untuk siapa saja yang selalu diceritakan oleh istri saya yang mulia bisa dilakukan kembali di Bangka Belitung. Karena kalau sekarang semua pintu dikunci yang mulia, takut dirampok. Demikian nota pembelaan dari saya. Saya akan terus mendoakan semoga yang mulia Majelis Hakim agar senantiasa diberikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan, sehingga yang mulia majelis dapat memandang, mempertimbangkan sisi positif dan kebaikan yang kami semua coba lakukan. Karena yang mulia diberikan kuasa bukan hanya untuk menghukum, tapi juga untuk mengampuni. Maka saya mohon yang mulia, tolong ampuni kami, berilah kami kesempatan untuk berkontribusi terhadap negara. Yang lain hanya janji yang mulia. Kami sudah pernah melakukan, tapi sayangnya kami sekarang dihukum karena itu. Jangan biarkan ini menjadi legacy, menjadi sejarah kelam dunia peradilan Indonesia. Akhir kata, saya dan keluarga saya dengan segala kerendahan hati berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah baik yang mendukung dan tidak mendukung dan mendoakan kami. Mohon maaf sebesar-besarnya atas perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan selama masa-masa yang sulit ini. Kami hanya bisa berdoa, pasrah, dan berharap agar ada mujizat Natal untuk kami tahun ini. Dan semoga damai Natal di bumi senantiasa bersama kita. Tuhan berkati kita semua, Tuhan berkati Indonesia. Jakarta 18 November 2024. Hormat saya, Harvey Mulis. Saya menjadi pejabat dari terdakwa dari pribadinya. Silakan ke termasuk ke untuk video. Ya.